Halo teman-teman, kali ini aku mau nge-review pengalaman pribadi aku tentang speed delay. Stay tune ya! Langsung aja ya teman-teman, apa sih itu speed delay? Speed delay itu keterlambatan bicara pada anak. Nah, pada waktu itu anakku yang pertama usia 18 bulan mengalami speed delay atau terlambat bicara, yang di situ ciri-cirinya itu pada usia 18 bulan itu belum bisa bilang ayah, bunda, dan nenek, kakek. Nah, aku punya kekhawatiran banget nih, kan aku sering googling tentang tumbuh kembang anak pada usia segitu udah bisa apa ngomongnya, harus bisa beberapa kata. Nah, karena anakku belum bisa sesuai di tabel tumbuh kembangnya, aku berusaha mencari tahu di googling dulu sih sebenarnya. Terus aku dari googling itu disaranin ke dokter spesialis anak. Nah, di sana aku periksa ke dokter spesialis anak dekat rumah, di rumah sakit Condong Catur. Di sana dites sama dokter anaknya itu, dokter bilang mengalami autis, untuk divonis autis. Tapi tenang, kalau misalkan dokter bilang autis, karena autis itu ternyata penjabarannya banyak banget. Jadi teman-teman misalkan dibilangin seperti itu sama dokter, nggak usah shock. Ternyata penjabarannya banyak banget. Waktu dulu itu aku juga sempat shock, tapi udah dijelasin kalau autisnya itu bukan autis yang karena kelainan. Nah, di situ aku dirujuk sama dokter spesialis anaknya untuk menjalani terapi. Nah, terapi di situ itu ada terapi motorik, behavior, sama terapi wicara. Tapi karena pasien di terapinya itu penuh, makanya aku harus menunggu. Tapi kan menunggunya itu nggak tahu sampai berapa bulan. Sebagai orang tua kan mesti khawatir kan. Nah, aku pindah ke rumah sakit umum Sleman. Nah, di sana aku dirujuk ke tumbuh kembang rumah sakit Sarjito. Pas di Sarjito itu anakku di screening dulu. Jadi orang tuanya diwawancarai, kenapa, mulai kapan belum bisa bilang ayah, bunda, kakek, nenek. Wawancarailah, nanti ditanya-tanya sama dokter. Habis itu anakku juga di tes untuk permainannya. Nah, untuk menjalani terapi di rumah sakit Sarjito kan juga perlu dites pendengarannya juga. Terus aku dirujuk untuk dites beral. Nah, di tes beral itu disarankan karena biar ada masalah nggak sih untuk pendengarannya. Misalkan bicaranya itu karena pendengaran kan bisa juga. Jadi ada beberapa faktor keterlambatan bicara itu terjadi. Nah, pas hari esoknya anakku dites beral pada waktu itu. Nah, di tes beral itu kan anak itu harus dalam kondisi keadaan sehat, dan nanti dites harus tidur si anak, karena pas waktu tidur itu ditempel-tempelin kayak kabel kecil-kecil untuk mengetes pendengarannya itu. Lanjut, pagi harinya aku udah dapet untuk hasil tes pendengarannya. Alhamdulillah hasil tesnya bagus. Terus aku bawa lagi ke klinik tumbuh kembang. Nah, pas dibawa di klinik tumbuh kembang itu dilihat hasil tesnya sama dokter, ternyata alhamdulillah untuk pendengarannya bagus. Jadi anakku itu analisa dari dokternya itu terdapat gangguan dari gadget, jadi gadget televisi. Disaranin untuk
terapi fisioterapi karena anakku itu aktif banget, terus terapi motorik, terapi bicara juga. Nah lanjut di situ aku menjalani terapinya di Sarjito selama 1 bulan. Terus aku dapat panggilan untuk terapi di Rumah Sakit Condong Catur. Karena rumahku deket Rumah Sakit Condong Catur, aku pindah nih ke Rumah Sakit Condong Catur. Selama 3 bulan aku menjalani terapi di Rumah Sakit Condong Catur. Alhamdulillah ada progres cepat banget. Anakku sudah bisa bilang ayah, bunda, dan mengucapkan kata-kata atau benda-benda lain. Ya alhamdulillah banget nih untuk terapinya, membantu banget karena kan terapi di situ tuh bukan hanya terapi bicara aja, jadi terapi fisioterapi, terapi motorik, terapi behavior juga. Nah teman-teman yang mempunyai masalah keterlambatan bicara pada anak, coba deh jangan tunggu-tunggu lama-lama, jangan ditunda-tunda, karena semakin anak itu semakin kecil itu untuk memperbaikannya tuh lebih mudah dibandingkan anak sudah besar. Karena banyak di luaran sana tuh aku sering lihat anak usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tuh belum bisa ngomong sesuai usianya. Kan kasihan banget tuh, karena usia 4 tahun atau 5 tahun kan udah masuk PAUD. Coba deh teman-teman langsung ke dokter spesialis anak biar di screening. Gitu aja ya guys, informasi tentang speech delay yang aku alami ini. Siapa tahu teman-teman kalian membutuhkan informasi seperti ini. Terima kasih udah stay tune. Bye bye.